Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Banyuwaras, yang saya hormati rekan guru dari SDN Banyuwaras. Mohon maaf hari ini untuk hari Senin ada kegiatan yang saya akan lakukan. Mohon maaf saya di depan sini bukan menggurui, tapi di sini saya melaksanakan tugas dari CGP ya, Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di modul 4. Yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman di modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, mohon maaf sekali hari ini Bapak Ibu dikumpulkan di sini, kita sama-sama sharing. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di kegiatan CGP. Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum pembelajaran yang saya akan lakukan ini, kita mulai untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk lebih mempererat kita terhadap negara kita, akan menyanyikan lagu nasional ya kepada Ibu untuk menjadi dirjen ya. Untuk Bapak Ibu untuk berdiri dulu ya, benar. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Oke Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan apa yang sudah saya pelajari, yaitu tentang budaya positif ya. Di sini di modul 1.4 ya, di pembelajaran CGP memang cukup banyak materinya, termasuk yang ini adalah termasuk aksi nyata untuk modul 1.4. Jadi saya harus menyebarkan apa yang sudah saya pelajari kepada rekan-rekan guru yang lain. Termasuk mungkin di sekolah ini saya harus memberikan apa yang sudah saya pelajari seperti itu. Mohon maaf sekali, bukan saya menggurui ya Bapak Ibu ya, kita belajar sama-sama. Nah di sini dapat kita lihat budaya positif. Apa sih budaya positif?
Nah, di sini budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, itu salah satu dari pengertian budaya positif. Kalau dijabarkan itu banyak sekali budaya positif itu. Namun ini gambaran secara umumnya seperti ini, ya. Nah, budaya positif itu apa saja? Nah, di sini budaya positif itu yang saya akan paparkan itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, inilah paparan nanti yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Ini ada 8 konsep inti dari budaya positif. Oke, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita tahu adalah profil pelajar Pancasila yang pertama adalah di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, untuk lebih paham, agar kita lebih tahu apa sih profil Pancasila, nah kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan untuk profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama ya, Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan ya untuk Bapak Ibu semua. Ya, itu dari profil pelajar Pancasila, supaya kita lebih tahu apa saja sih dari profil pelajar Pancasila itu. Kalau dinyanyikan kan lebih tahu ya, ke anak-anak juga. Kalau misalkan suaranya kurang jelas. Ke anak juga, kalau misalkan ada pembelajaran kita nyanyikan, itu akan lebih mudah anak untuk menghafalnya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi paradigma baru, kemudian disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif ya? Di sini ada kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain,
Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini maksud disiplin positif di sini anak itu lebih disiplin tapi tanpa ada ancaman atau misalnya siun, ya, takut, gitu ya. Tapi dia kesadarannya dari diri sendiri seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai kebajikan? Tadi kan dibahas nilai kebajikan itu apa? Nah, nih, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Nah, sini nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkomunikasi global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya. Kemudian ini dari sebuah organisasi ya, dari IBO Premiers Program atau PYP ya. Ada toleransi, kemudian rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nanti bisa Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu relevan dengan keadaan sekolah kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya dari konsep inti dari budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita miliki, kita memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu disebut dengan kebutuhan manusia, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang maksud di bertahan hidup itu seperti apa? Nah, di sini kan kita membutuhkan makanan, kemudian membutuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu bertahan hidup maksudnya ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maksudnya seperti apa? Rasa diterima ya, di sini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Kemudian penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada lagi kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, di antara 5 dasar ini pasti ada dalam murid kita, ya, pasti ada lah dalam di murid kita itu. Ketika kita pembelajaran, kadang-kadang anak itu kenapa bisa seperti itu, kenapa murung, apa yang dia butuhkan, ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan kebutuhan mereka itu seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu ada apa? Ada sebuah video akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Mari kita simak sama-sama seperti apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua
sampai ke-5 yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan
tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar atau penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, barusan kita sudah melihat video tentang kebutuhan dasar manusia. Memang kita di kelas ketika pembelajaran ada berbagai macam keunikan yang ada di setiap murid. Ada yang nakal, ada yang melamun, ada yang tidak memperhatikan. Nah, kita sebagai guru harus memperhatikan itu ya. Kenapa anak itu bisa seperti itu? Barangkali di rumahnya kenapa? Atau misalkan belum sarapan, dia misalkan nangis, tidak pernah berinteraksi. Mungkin karena dia punya masalah dengan temannya sendiri. Mungkin dia dijauhi dengan temannya atau tidak dibawa bergabung dengan temannya. Nah, itu mungkin alasan mereka seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui alasan kenapa anak-anak tersebut bisa berperilaku seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Yang seperti apa motivasi ekstrinsik? Yaitu untuk contohnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin dia semangatnya karena itu, atau misalkan semangatnya karena patuhnya karena takut dihukum. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Jadi dia timbulnya dari dalam dirinya sendiri, ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya, posisi kontrol guru. Yang posisi kontrol guru, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer.
Nah, di sini contoh kasus ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada sebuah kasus tidak memakai sepatu saat upacara bendera. Kalau kita sebagai guru, posisinya sebagai penghukum, kita langsung misalkan anak itu tidak pakai sepatu, dia langsung ke lapang, langsung hormat 1 jam misalkan. Nah, itu posisinya adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, nanti ke anak itu ngobrol sini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, ya. Misalkan jadi anak ketika kita ajak bicara, tapi kita sebagai pembuat rasa bersalah nih kepada anak. Misalkan berapa kali kamu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, di situ ada mungkin ke anak itu, oh iya, perasaan bersalah gitu menahan-nahannya. Yang selanjutnya ini adalah sebagai teman. Nah, kita sebagai teman ya posisinya. Ayolah yang tertib, buat Bapak Guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, seperti itu ya, posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau di sini, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Tadi misalkan sudah tahu aturannya apa, misalkan tidak pakai sepatu sudah tahu aturannya apa, sudah ada. Nah, kalau sebagai pemantau itu hanya menjalankan. Nah, kamu sudah melanggar. Nih peraturannya kalau misalkan tidak memakai sepatu, misalkan ini sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Ya, kalau sebagai manajer seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, jadi kita itu ke anak itu memberikan apa ya? Diajak bicara dulu. Kenapa bisa seperti itu? Kira-kira kenapa kamu melakukannya seperti itu? Ya, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, jadi diajak ngobrol lah mengenai temannya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru ya. Mari Bapak Ibu kita perhatikan lagi 5 posisi kontrol guru ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
dalam sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Baik, Bapak Ibu, tadi dalam video sudah dijelaskan dengan contoh-contohnya dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai apa tadi? Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai perasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, seperti itu. Tadi kan sudah dicontohkan dengan apa? Dengan contoh-contohnya, mungkin seperti itu ya, lebih jelas mungkin yang nanti diterangkan. Oke, selanjutnya tadi masuk ke posisi kontrol kita sebagai guru. Yang selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi kan dibahas di kontrol manager itu anak ditanya keyakinan kelasnya seperti apa yang telah disepakati. Nah, di sini sebelum kita memposisikan kita sebagai yang telah jelaskan tadi, kita harus membuat dulu di kelas itu keyakinan kelasnya. Nanti ketika anak sudah membuat kesepakatan di kelas, keyakinan di kelas, kita bisa lebih interaksinya lebih mudah gitu, agar nanti anak itu ketika ditanya keyakinan yang sudah kita sepakati apa gitu kan ya. Nanti kan juga akan mengerti, oh iya saya sudah buat kesepakatan nih di kelas nih. Nah, jadi mereka ketika ditanya akan berbalik ke dirinya karena sudah membuat kesepakatan di awal. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang dipesan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dengan anak kita, dengan anak murid kita di kelas, kita buat ya keyakinan itu di kelas dengan anak supaya anak lebih apa ya, ketika membuat peraturan kan kita sudah yang menentukan ya kalau membuat peraturan. Kalau misalkan membuat keyakinan kelas, kita itu sama-sama dengan siswa. Ketika mereka melanggar, mereka sudah tahu kan ini sudah disepakati oleh kita semua, gitu ya. Nah, di sini ada nih contoh-contohnya. Dia buat sendiri keyakinannya apa, kemudian apa yang mereka inginkan. Seperti yang sudah dilakukan, katanya tidak boleh mencontek, ya. Nah, tidak boleh apa? Tadi yang sudah tadi itu saya lakukan, buanglah sampah pada tempatnya. Mereka sudah ngerti. Nah, setelah itu disepakati, berarti kita di kelas harus buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi ada tadi kalau misalkan tidak buang sampah sembarangan, kalau tidak buang sampah pada tempatnya, apa konsekuensinya? Nah, tadi udah, harus ini Pak. Oke, sepakat? Kalau sudah sepakati semua, nah ketika mereka melanggar, karena sudah buat kesepakatan di awal, mereka akan tahu sendiri. Nah ini, kan sudah sepakati nih, kalau misalkan kalian melanggar, oh ini nih aturannya gitu ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi kan di posisi manajer kita tuh melakukan kegiatan segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan kenapa melakukan seperti itu, apa yang harus nanti untuk memperbaiki itu, apa yang akan kamu lakukan. Nah, di segitiga restitusi itu ini dijalankan, ya. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Di sini contohnya lah berbuat salah, contoh pertanyaannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita juga sudah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai diulangi lagi. Nah seperti itu, jadi lebih kesannya lebih apa ya, lebih dekatlah dengan anak itu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh dari pertanyaan-pertanyaan ketika menstabilkan identitas, ya, ketika berhadapan dengan anak. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Nah, sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, katanya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya di kelas atau di keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini tahapan-tahapan dari tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh dari segitiga restitusi itu seperti apa ya? Nah, mungkin kalau saya menjelaskan kurang jelas, di sini ada video tentang menjelaskan tentang segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak.
Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi,
dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah jelaskan mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tadi sebenarnya tidak selalu harus digunakan, tergantung daripada masalahnya berat atau tidak. Kalau misalkan masalahnya berat, jadi segitiga restitusi ini ketiga-tiganya lebih bagus itu digunakan. Tapi kalau misalkan permasalahannya ringan, tadi kata yang di video tadi cukup menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat. Mungkin mereka juga akan kembali lagi ke apa yang mereka yakini di awal, bahwa misalkan harus bersikap jujur, harus misalkan bersikap toleran pada orang lain. Ketika anak misalkan ada yang kalau istilahnya menjulit pada orang lain karena temannya sehingga nangis, kita bawa, kita tanyakan kenapa seperti itu, kan bisa langsung aja apa yang sudah kita sepakati di awal, bahwa tidak boleh berbuat jahat pada orang lain, kan sudah sepakati. Mau tidak merubahnya, misalkan seperti itu. Yalah, kalau misalkan kita di SD ya, ke anak-anaknya lebih lembut lah, lebih lembut, apalagi kelas bawah, apalagi di kelas 3 ke bawah. Ketika ada masalah dengan anak dengan anaknya sendiri, murid dengan murid ada masalah, kita panggil, kita ajak bicara dengan lembut, mungkin mereka akan lebih mengerti. Kalau misalkan kita langsung menghukum atau dibentak, kadang-kadang anak jadi penakut, jadi pembicara sulit berbicara karena takut. Kalau misalkan kita lebih dekat ke anak, menyelesaikan masalah dengan sangat hati-hati, memperhatikan kebutuhan anak tadi, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kebutuhan 5 dasar, ada 5 dasar manusia. Mungkin anak akan lebih menghargai kita, lebih dekat dengan kita,
dan akan lebih diatur oleh kita juga lebih mudah kalau misalkan anak sudah dekat dengan kita, seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, tadi sudah kita pelajari atau kita sudah melihat apa yang sudah dipelajari oleh kita. Nah sekarang ada refleksi nih, refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Mohon Bapak Ibu, nanti ini link yang ini dikirimkan ke grup ya. Tadi ke grup sekolah sudah dikirimkan, mohon dibuka. Nanti di situ ada pertanyaan, ya. Boleh silakan Bapak Ibu untuk mengisi dari pertanyaan yang sudah dibuat tadi, ya. Nah, ini ada di situ. Boleh, silakan atau misalkan boleh langsung boleh langsung mengungkapkan, Bapak Ibu langsung mengungkapkannya boleh. Yang misal kalau misalkan langsung diserat di situ boleh. Oke, Bapak Ibu. Kesimpulan daripada bisa untuk itu alasnya kena mati lampu ya. Nah, di sini kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar pedagogi, kepribadian, profesional dan selalu sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang imam atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih karena mati lampu ya, posisinya ini sebentar lagi bakal mati. Terima kasih Bapak Ibu, semoga hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.